apakah pengertian Quran diturunkan dan apakah pengertian kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan? Ini ada agak beda antara Islam dan Kristen. Kalau pengertian Islam Quran diturunkan, itu adalah diturunkan dari alam surga menuju alam dunia ini. Itu pengertian diturunkan. Mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu pengumpulannya selesai pada zaman Nabi Muhammad. Iya kan? Karena wahyu itu hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya masih terus dilakukan setelah Nabi wafat tahun 632. Mestinya setelah Nabi wafat tidak boleh ada lagi pewahyuan Quran atau pengumpulan Quran, karena sudah selesai. Lalu pengumpulannya juga dilakukan, dicari ke berbagai tempat, dicari kemana-mana dengan tulisan pelepah dalam kurma, kertas, batu dan seterusnya. Hasil pewahyuan Quran itu mestinya sumber pewahyuan itu hanya dari Allah kepada Muhammad. Kurang 5 menit, Pak. Tapi pembuktian sejarah, ini saya sedang berbicara tentang sejarah. Zaid Ibnu mencari sumber-sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelapah dan kurma, sampai aku menemukan surah At-Taubah. Ya, ini namanya nekat yang nyata. Sungguh kamu ini nekat yang nyata. Mengapa tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara? Di tahun 2014, Ustadz Manacem Ali dan juga Ustadz Masyud sudah dibabat habis dan dikuliti habis oleh Pendeta Dr. Pangeran Manurung dalam debat lintas agama bertajuk membedah keaslian Bible dan juga kitab Q. Dan jelas di video-video sebelumnya itu saya sudah memperlihatkan bagaimana kemudian Pangeran Manurung menampilkan data-data terkait dengan perbedaan-perbedaan teks dalam mushaf kitab Q, juga perbedaan-perbedaan tentang masa penciptaan dan seterusnya. Silakan simak di video sebelumnya. Dan baru-baru ini Manacem Ali dan Ustadz Masyud menantang lagi Pendeta Dr. Pangeran Manurung untuk berdebat tentang pewahyuan. Nah, dalam debat ini mereka kemudian akan membangun silogisme atau logika berpikir tentang kitab mana sebenarnya yang lebih pantas disebut sebagai wahyu, apakah Bible atau Alkitab, ataukah justru kitab Q. Nah, kita akan melihat lagi-lagi bagaimana Pendeta Dr. Pangeran Manurung kemudian membungkam Manacem Ali juga Ustadz Masyud dalam topik bahasan membedah keaslian pewahyuan Bible dan juga Quran. Hasil proses pewahyuan di Al-Quran ini, maksud saya Al-Quran itu pesan moral itu langsung dari Allah, ya kan? Langsung dari Allah, sehingga menurut saya lebih ideal seharusnya pesan-pesan moralnya. Tapi kalau saya cek Al-Quran, ada yang di sini tentang bagaimana pesan dari Allah itu boleh menikahi budak-budak dan seterusnya. Dan saya lihat di kitab An-Nur itu boleh menikahi budak-budak itu dan sebenarnya dilarang. Tapi kalau sudah terpaksa dan sudah terlanjur diampuni oleh Allah. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, hasil proses pewahyuan Quran mestinya yang pertama, Quran tidak boleh kontradiksi angka. Kenapa? Karena itu tadi langsung diwahyukan oleh Allah kepada satu orang. Jadi mestinya nggak ada kontradiksi angka. Karena tidak ada perbedaan tempat, tidak ada perbedaan budaya, tidak ada perbedaan bahasa. Gitu kan? Langsung dari Allah. Beda dengan Alkitab. Tapi faktanya ada banyak perbedaan-perbedaan angka dalam Al-Quran juga. Waktu tinggal 10 menit, Pak. Dan itu sudah saya tanyakan kemarin itu, tapi nggak bisa dijawab. Tentang 1 hari jadi 50 hari, tentang ini dan itu. Nah, yang kedua, mestinya Quran itu tidak boleh ada kontradiksi istilah. Tapi faktanya dalam Quran banyak istilah-istilah yang kalau kita telusuri tidak ada. Contoh, istilah Injil yang disebutkan dalam Quran yang sudah juga saya jelaskan. Mana mungkin ada istilah Injil pada masa Nabi Musa?
Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah kata Samiri atau Samaria. Nggak mungkin itu ada di zaman Nabi Musa yang ditulis oleh Al-Quran. Nggak mungkin. Karena istilah Samiri, Samaria baru ditemukan dalam koin-koin dalam prasasti itu abad ke-8 tahun 742 sebelum Masehi. Jadi istilahnya banyak yang kacau. Lalu tidak boleh sebenarnya ada kontradiksi peristiwa dalam Al-Quran itu. Tapi faktanya banyak. Contohnya ya, ini contoh-contoh perbedaan angka. Ya, banyak nanti yang bisa saya sampaikan. Nah, perbedaan peristiwa dalam Quran 3 itu ayat 45 malaikat berbicara dalam kalimat yang panjang dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Bisa ibu-ibu catat. Betapa dalam Al-Quran itu juga ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Jadi kitab yang satu mencatat peristiwanya itu A. Tapi di kitab yang lain, di surah yang lain mencatat peristiwanya itu begini. Di sana begini, di situ begitu. Nah, begitu. Berbeda-beda. Peristiwa Musa bertemu dengan Allah itu ditulis berbeda dan lain-lain. Lalu yang kedua, mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu pengumpulannya selesai pada zaman Nabi Muhammad. Iya kan? Karena wahyu itu hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya masih terus dilakukan setelah Nabi wafat tahun 632. Secara logika hanya diwahyukan kepada satu orang. Mestinya setelah Nabi wafat tidak boleh ada lagi pewahyuan Quran atau pengumpulan Quran. Karena sudah selesai. Karena tolong dicatat, pewahyuan itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Lalu pengumpulannya juga dilakukan, dicari ke berbagai tempat, dicari kemana-mana dengan tulisan pelepah dalam kurma, kertas, batu dan seterusnya. Ini saya kutip dari hadisnya Bukhari yang salah satu ulama yang sangat dihormati. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini, yaitu mulai dari Nabi Muhammad sampai tahun 900 Masehi sampai abad ke-9. Jadi pengumpulan terus dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya kan, oleh Utsman dan seterusnya. Dicari kemana-mana sumber dan pewahyuan-pewahyuan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, hasil pewahyuan Quran itu mestinya sumber pewahyuan itu hanya dari Allah kepada Muhammad. Kurang 5 menit, Pak. Tapi pembuktian sejarah, ini saya sedang berbicara tentang sejarah. Bukan saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi ini fakta sejarah. Zaid ibnu mencari sumber-sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelapah dan kurma sampai aku menemukan surah At-Taubah. Iya. Jadi sumber pewahyuannya pun ada dari tempat lain. Lalu yang keempat, mestinya hasil pewahyuan Quran, naskah Quran itu hanya satu. Benar tidak Bapak Ibu? Karena hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi faktanya naskah Quran itu berbeda-beda. Iya. Ada naskah Abdullah ibnu Mas'ud, ada naskah Ubay bin Ka'ab, ada naskahnya Mu'ad dan seterusnya. Kalau sekarang jadi satu kan karena ada pembakaran oleh Utsman itu. Tapi biasanya itu tidak diajarkan sih kepada umat-umat kaum awam. Tapi sejarah mencatat itu. Ya, sejarah kita tidak bisa bohongi. Jadi saya sedang berbicara tentang fakta sejarah. Saya ada data-datanya dan mushaf-mushafnya ada. Ya. Lalu mestinya pewahyuan itu harus berlangsung sempurna dan hanya satu kali. Karena diingat dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi pembuktian sejarah, ada beberapa kasus pewahyuan yang dilupakan dan dibatalkan, lalu diganti sehingga ayat yang lama menjadi tidak sah. Contohnya surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ini dalam hadis-hadis lebih dijelaskan lagi. Ini saya tolong Surah apa Pak tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 106. Supaya Pak Ali dan Pak Masud tolong catat yang saya sampaikan saya ini, Pak ya. supaya nanti 106 supaya nanti dijawab. yang dimasalahkan apanya Pak? Iya, ada wahyu yang dibatalkan, diganti. Wahyu yang diganti. Iya. Oke.
Lalu mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu sempurna. Al-Baqarah, sebentar, ini saya sebagai moderator perlu, nanti saya akan mencatat kedua belah pihak ya. Oke. Bapak memasalahkan Al-Baqarah 106 Ya, wahyu diganti dalam Ya. hal apa Pak? dibatalkan. Dibatalkan. Oke ya. Lalu tadi yang mengenai istilah Injil, Saya mau bicara dulu aja. saya moderatornya, saya perlu bertanya detail. Ya. Tadi Bapak nanti saya akan tanyakan adil ya. Istilah Injil di masa Musa Saya habis, saya enggak mau. Enggak, saya tambahi. Ya. Oke, tambah boleh. Istilah Injil di masa Musa di surah mana Pak? Yang tadi? Itu kemarin itu sudah saya sampaikan, tapi nanti bisa saya tanyakan lagi. Oke, Bapak. Ya? Saya potong 30 detik tadi. Oke. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang hilang. Saya baca hadisnya Asyuti ya. Ayat-ayat hilang. Oke. Iya. Heeh. Ada yang hilang. Heeh. Nah, mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersifat final. Karena final kan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat hilang yang mana saja menurut Bapak? Tapi ada ayat juga yang diganti dihapus, surat An-Nahl Yang ayat mana? 101. Ya. Al-An'am 101. Mestinya saya ingin presentasi dulu, Pak. Ini saya moderator untuk tidak Ya. menyalahpahami semuanya. Bapak kan memberikan kritik terhadap Al-Quran. Saya perlu lebih detail. Oke. Yang mana yang kata Bapak ini hilang, diganti. Nanti akan dibahas. Waktu kita Oke. panjang. Dalam jam surah 16. An-Nahl ayat Al-An'am 101. 101. Baik. Oke. Yang tadi di masa Musa ada Injil itu di ayat mana Pak? Nanti ya. Saya Nanti ya. Oke, saya baik. Saya buka. tunggu janji Bapak. Silakan terus Pak. kok moderatornya itu ya. Kenapa moderatornya Pak? Iya, saya rasa tidak boleh begitu karena saya mau presentasi dulu. Betul, Ya. karena ini saya perlu detail, karena ini harus dicatat. Saya moderator untuk mengatur lintas ritme, gitu. Supaya tidak ada salah paham. Nanti saya akan cut juga pihak Muslim kalau ada apa-apa, kalau tidak detail. Silakan Pak, saya skor tadi 30 detik. 30 detik tambah 30 detik, Iya. 1 menit. Oke. Ya, 1 menit. Lalu mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersikap lengkap. Lengkap. Tapi ada juga ayat-ayat yang belum ditemukan. Iya. Ayat belum ditemukan. Baik. Nah, yang kedua, yang seterusnya pewahyuan itu hanya bersumber dari Allah. Iya kan? Pewahyuan itu mestinya hanya dari Allah sumbernya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, pembuktian sejarah, dan itu terbukti dalam Al-Quran sendiri, ada isi Quran itu yang berisi dari firman Nabi Muhammad. Contohnya, catat ya Pak Moderator ya. Boleh. Surat Al-Falaq ayat 1. Al-Falaq Ayat 1. ayat 1. Ini bunyinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang maha Iqra' menguasai bismi rabbikal subuh. ladzi. Ya. Oh, Al-Falaq. Lalu surat Al-Falaq. surah An-Naam ayat 104. Al-An'am. Lihat yang saya garis bawahi. Dan 104. aku Muhammad. Itu berisi firman dari Nabi Muhammad. Iya. Firman dari Muhammad. Lalu surah Al-An'am ayat 104. Mohon maaf kalau pembacaan saya kurang. Baik. Kurang Al-An'am sempurna. 104, Al-Falaq 114. 114. Oke. Maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah dan Oke, sebaiknya. Lalu surat An-Nam Waktu saya ayat tambah 1 menit Pak. 91. Skor Oke. tadi kan 20 detik. Oke. Saya tambah 1 menit. Jadi itu. 921. Jadi kan konsep pewahyuan Quran itu firman Allah. Pewahyuan itu atau sumber pewahyuan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mestinya sumbernya hanya dari Allah. Tapi ada juga dari yang lain. Nah, mestinya pewahyuan itu konsisten. Tapi kenapa dalam Quran itu disebutkan membenarkan kitab yang terdahulu? Quran 2 ayat 97 membenarkan kitab sebelumnya. Quran 4 ayat 136 beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Dijelaskan dalam Quran 5 ayat 47, Injil. Lalu nanti orang-orang di luar Kristen berkata, oh iya, betul. Harus percaya kepada kitab sebelumnya yaitu Injil. Tapi ini sudah dipalsukan. Waduh, gundulmu. Dipalsukan di mana? Siapa yang memalsukan? Bagaimana cara memalsukannya? Kalau betul ini dipalsukan, mana yang asli? Jangan asal bilang asumsi-asumsi tanpa pembuktian sejarah. Karena kita orang-orang yang sekolah. Gitu. Saya tambahi 30 detik. Silakan. Lalu Quran 5 ayat 6, Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Jadi sumber Al-Quran hanya satu, tapi juga membenarkan kitab yang lain. Mestinya Bapak Ibu, Ibu-ibu dengar ya.
dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu, Zabur, Taurat, dan seterusnya. Jadi belum lengkap kalau kita hanya percaya kepada Al-Quran. Itu kata Al-Quran loh, bukan kata saya. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya Bapak Ibu, proses pewahyuan Alkitab nanti akan dijelaskan oleh Pak Heni lebih detail lagi supaya tambah jelas. Menyejarah dalam rentang waktu, tempat, budaya yang berbeda. Jadi tidak mudah. 15 detik. Kalau kita mempelajari Alkitab, saya akui tidak mudah karena kita harus lihat sejarahnya. Memang pusing. Saya sudah 9 tahun ini menekuni penelusuran Alkitab dan mumet juga. Tapi mencari kebenaran kan. Saya senang Pak Ali dan Pak Masud dengan konsep pewahyuan Quran. Paling ideal 5 detik. karena langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan saya senang mempelajari ini. 3. Karena konsep pewahyuannya bagus. 4. Tapi yang saya sayangkan itu hasilnya. Fakta dalam Al-Quran itu 5. banyak juga kontradiksi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syakhri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedikit ada tentang Salah proses Al-Quran. Tampaknya memang Pak Manurin nggak ngerti sama sekali masalah Quran. Quran sebagaimana dulu saya sampaikan bukan bergantung pada teks seperti kitab sucinya orang Kristen itu. Quran itu diwahyukan kepada Nabi, kemudian dihafal. Nabi tidak bisa baca tulis. Setelah dihafal, disampaikan kepada para sahabat juga menghafal. Jadi bukan mengandalkan kepada teks. Kalau Anda berpendapat mengandalkan pada teks, itu ditertawakan sama orang Islam. Oleh karena itu mereka tidak terlalu perhatian pada teks itu. Teks ditulis pada pelepah kurma, pada tahun, kulit binatang, dan lain-lain. Di masa Nabi Muhammad itu sudah selesai. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya ingatkan, Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya yakin Pak Manurin sekarang, saya tes, ya, membaca Alkitab, nggak usah banyak-banyak, separuh halaman aja tanpa melihat tulisannya, bisa apa enggak? Kata siapa nggak ilmiah? Orang hafal kok nggak ilmiah? Apalagi sekarang di komputer ini ada memori, otak itu ya memori, ya, otak itu memori lebih canggih daripada komputer. Apakah kemudian data-data yang di komputer itu ilmiah? Ini adalah kesalahan intelektual. Nah, kemudian dari situlah Al-Quran ditulis memang pada masa Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu wafat, penghafal Al-Quran, sehingga Umar ibnu Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar ditulis Al-Quran itu. Al-Quran ditulis, dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan memang kita perlu ingat bahwa pada masa Nabi Muhammad di Arab itu banyak kabilah dan memiliki bahasa masing-masing. Dulu Nabi Muhammad juga mohon kepada Allah supaya diizinkan Al-Quran itu dibaca dalam berbagai dialek itu. Ya, nah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kalau Al-Quran itu memberikan informasi apapun, karena Quran ini wahyu, apa sebetulnya definisi wahyu dalam Al-Quran itu? Yang jelas Quran sudah memberikan informasi, kitab-kitab suci itu disebut nazzala, diturunkan, menurunkan, unzila, diturunkan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablika. Waktu Jadi 10 Quran menit. disebutkan diturunkan dan kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan. Masalahnya 10 menit Ustaz. apakah pengertian Quran diturunkan dan apakah pengertian kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan? Ini ada agak beda antara Islam dan Kristen. Kalau pengertian Islam Quran diturunkan, itu adalah diturunkan dari alam surga menuju alam dunia ini. Itu pengertian diturunkan. Tapi bukan berarti Tuhan itu mengirimkan sebuah fax dari langit menuju ke bumi. Bukan berarti mushaf itu, kitab seperti ini diturunkan dari langit kemudian ke bumi. Tidak. Itu bukan pengertian unzila. Ya. Begitu pula memahami kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti ada kitab suci diturunkan oleh malaikat kepada manusia di bumi dalam bentuk buku seperti ini. Tidak. Nah, itu pengertian unzila. Tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang pada zamannya. Nabi Muhammad bahasa Arab, nabi-nabi sebelumnya bahasa Ibrani, nabi sebelumnya juga bahasa Aram dan sebagainya. Membedah keaslian proses pewahyuan antara Al-Quran dan Alkitab. Dasar pewahyuan dari Alkitab itu jelas, ya memang biasa diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Perlu saya bacakan bahasa aslinya, Pak? Bu? Tidak perlu ya? Perlu. Oh, perlu. Oke, pasa grafe tiu peniustos kai ove limos pros didaskalian pros elekmon pros epanortosin pros paideian ten en dikayosune ayat 17 hina artios ho tauteu antropos pros pan ergon agaton exertis menos. Jadi kalau diterjemahkan begini, segala tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan Allah memang bermanfaat untuk pengajaran, untuk pembuktian kesalahan atau menegur, untuk memperbaiki kelakuan, untuk pendidikan dalam keadilan atau kebenaran, sehingga manusia mirip Allah menjadi mampu untuk diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Dalam artian begini, kalau orang itu mengerti firman Tuhan, orang itu diisi dengan firman Tuhan, pasti hidupnya untuk melakukan perbuatan yang baik, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Kami percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus berkata Alkitab adalah firman Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya. Di mana perjanjian lama memakai bahasa Ibrani, perjanjian baru kami mempercayai memakai bahasa Yunani. Makanya kami tadi sempat maaf ya, tanda petik, mengomentari komentarnya Pak Ali Masud. Karena wah bagaimana Allah bisa menyesal, padahal Allah yang menciptakan berarti Allahnya orang Kristen, tanda petik goblok begitu. Ya Pak ya, goblok ya Pak ya. Jadi dalam bahasa aslinya bukan menunjuk bahwa Allah itu menyesal menciptakan manusia. Bahasa aslinya menunjuk seperti begini loh. Orang yang narik nafas, melihat manusia itu hidupnya kok rusak kayak begitu gitu loh. Diciptakan dengan tujuan yang baik. Termasuk kalau kita mau melihat cerita waktu Adam melakukan dosa. Kenapa kok Tuhan itu ngomong di manakah engkau Adam? Apakah Allah tidak maha tahu? Allah itu maha tahu, tetapi Allah menunjukkan bagaimana inisiatifnya. Ini yang dipahami oleh orang Kristen, maaf ya. Dalam kekristenan ini berbicara bagaimana Allah yang mengambil inisiatif, bukan inisiatifnya manusia. Karena dia tahu bahwa manusia itu berdosa, tidak akan mungkin bisa mendekati Tuhan, kecuali Tuhan yang mau mendekati manusia. Dengan keberadaan, makanya dalam kepercayaan kami mempercayai adanya anugerah. Anugerah itu suatu pemberian, suatu hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak, dia itu harus terima. Tapi diberikan, itulah anugerah. Kasihnya, karena dasarnya kasih. Contoh paling gampang, ketika wanita dikejar sama wanita, oh iya toh, walaupun maaf, saingannya pria-pria ini ada yang kaya, punya Mercy, punya macam-macam, dan dia suka sama pria yang cuma naik sepeda ontel, bajunya tidak pernah ganti, mambu mana, iya kan?
Boleh dikatakan ketika cintanya diberikan kepada pria itu, boleh dikatakan itulah anugerah buat pria itu. Walaupun pria itu juga berusaha, pada dasarnya saya percaya pria itu pasti minder. Gak layak sebetulnya aku menerima cinta seorang wanita yang cantik, kaya, ya toh, luar biasa. Ini contoh paling gampangnya begitu. Nah, di sesi terakhir ini, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin memberikan kesimpulan atau memutlakkan premis akhir, karena kita sudah menyimak bersama bagaimana para narasumber itu memberikan data-data, membangun argumentasi-argumentasi mereka untuk meyakinkan publik tentang kitab mana sebenarnya yang lebih pantas diterima dan masuk akal sebagai wahyu. Nah, karena itu silakan evaluasi dan analisa sendiri yang telah dipaparkan oleh Pendeta Dr. Pangeran Manurung bersama dengan kawannya, dan juga dari Ustadz Manacem Ali dan Ustadz Masyud juga telah memaparkan datanya. Silakan analisa sendiri. Nah, yang pastinya bahwa menurut saya lagi-lagi dalam debat ini terkait dengan pewahyuan kitab suci, Pendeta Dr. Manurung lagi-lagi memenangkan perdebatan ini dengan sangat rapi. Nah, silakan tuliskan komentar pada kolom komentar sebagai bahasan lanjutan dari topik bahasan kita kali ini. Jangan mencaci, jangan memaki antara satu dengan yang lain di kolom komentar. Berikan komentar dengan sopan dan santun agar saya tidak delete. Saya tidak bisa undur diri. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.